Sultan Trenggono melihat kumpulan kijang yang tengah minum di telaga kecil. Ia pun memberi isyarat agar mereka kian mendekat. Joko Tingkir bergegas menyerahkan busur berikut anak panah kepada Sultan. Namun, baru saja Sultan Trenggono memasang anak panah pada tali busur panah, terdengar raungan harimau dari balik semak belukar di dekat mereka. Suasana berubah tegang seketika, mencekam. Wajah sekalian prajurit pengawal dipenuhi ketegangan dan kecemasan yang terus meninggi. Jantung mereka serasa kian keras berpacu. Kian bersiaga mereka di sekitar tubuh Sultan Trenggono, laksana tameng hidup. Senjata-senjata telanjang terhunus, siap mereka tikamkan, sabetkan jika raja hutan yang terkenal buas lagi garang itu mendadak meloncat dan menerkam. Hanya Joko Tingkir yang tidak menampakkan ketegangan, meski tak mengurangi kewaspadaannya. Ia terus bersiaga di depan tubuh Sultan Trenggono. Padangan tajamnya lekat-lekat mengawasi semak belukar tempat harimau itu berada. Mendadak, Sultan Trenggono berujar yang sangat mengagetkan para prajurit pengawalnya. Coba kalian lihat, apakah harimau itu jantan atau betina? Para pengawal saling melirik, amat keheranan, serasa tak memahami perintah Sultan Trenggono. Kenapa kalian hanya terdiam? Wajah Sultan Trenggono menunjukkan ketidaksukaannya. Apakah kurang jelas perintahku? Coba kalian lihat, harimau yang meraung di balik semak belukar itu berjenis kelamin jantan atau betina? Para prajurit pengawal tampak bingung untuk menjalankan perintah Sultan Trenggono. Perintah itu mudah untuk diucapkan, tetapi amat sulit untuk mereka laksanakan. Yang mereka hadapi adalah raja hutan yang akan mengerahkan cakar dan taring tajamnya untuk menyerang dan melindungi diri. Serangan raja hutan mematikan, sangat menakutkan. Mengetahui para prajurit pengawal hanya terdiam, Joko Tingkir segera bergerak cepat. Dengan gesit ia memasuki semak belukar di mana harimau itu ia perkirakan berada. Sesaat setelah Joko Tingkir memasuki semak belukar, terjadi kegaduhan luar biasa. Dedaunan pada semak belukar itu bergerak-gerak hebat. Ranting-ranting terdengar gemeretak. Dahan-dahan berpatahan. Sepertinya Joko Tingkir tengah terlibat pergumulan yang hebat melawan sang raja hutan. Sultan Trenggono hanya diam mengawasi, sementara para prajuritnya, prajurit pengawalnya kian meningkatkan penjagaan dan meninggikan kewaspadaan untuk mencegah kemungkinan buruk. Kecemasan dan ketegangan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba Joko Tingkir keluar dari semak belukar seraya menggendong harimau. Kepala raja hutan itu berada dalam jepitan tangannya yang kuat, sehingga membuat hewan buas yang amat ditakuti itu menjadi tak berdaya. Kegemparan pun terjadi. Bagai tak berkedip, mata Sultan Trenggono dan para prajurit pengawal melihat
kejadian luar biasa itu. Mulut mereka ternganga seperti tak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Seraya menggendong harimau dengan menjepit erat-erat kepalanya, Joko Tingkir berujar, "Kanjeng Sultan junjungan hamba, harimau betina inilah yang sejak tadi meraung." Sultan Trenggono menganggukkan kepala, meski hatinya belum sepenuhnya pulih dari rasa terkejut. "Apakah engkau juga melihat anak-anaknya?" Joko Tingkir menganggukkan kepala. "Benar, Yang Mulia Kanjeng Sultan. Anaknya 2 ekor. Keduanya segera berlarian untuk bersembunyi dan menatap dari tempat yang aman sewaktu hamba tengah menangkap induknya." "Jika demikian," kata Sultan Trenggono lagi, "lekas engkau lepaskan kembali harimau itu. Kasihan anak-anaknya jika tidak diasuh induknya. Biarkan mereka hidup bebas merdeka di hutan ini. Ia salah seekor penguasa hutan, dan hutan ini adalah wilayah kekuasaannya." Dalam posisi yang tetap menggendong dan menjepit kepala harimau, Joko Tingkir membungkukkan kepala. Bergegas ia kembali ke semak belukar, tempat asal sang raja hutan. Dilepaskannya harimau betina itu, dan ia segera melompat. Bahagia pula hatinya mendapati kegembiraan 2 anak harimau yang berlarian penuh sukacita menyambut kembali induknya. Joko Tingkir bergegas menghadap Sultan Trenggono, tak tampak sikap jemoh setelah berhasil menaklukkan sang raja hutan. Sikapnya biasa saja, meski di mata Sultan Trenggono dan sekalian para prajurit pengawal, tindakan Joko Tingkir membuat mereka teramat takjub. Kian melambunglah nama dan kemampuan Joko Tingkir di Demak. Setelah kejadian di hutan itu disebarluaskan oleh para prajurit, semuanya prajurit pengawal tentunya. Lurah Tamtama itu memang luar biasa, berkata salah seorang prajurit pengawal yang menjadi saksi kejadian dan menggemparkan dalam perburuan itu. Dengan tangan kosong ia mampu mengalahkan seekor harimau besar. Tampak tak berdaya raja hutan itu setelah kalah dalam pergumulan dan kepalanya dijepit tangan Ki Lurah Joko Tingkir. "Benar, Kakang," menyahut prajurit pengawal lainnya. "Jika aku sendiri tidak turut dalam perburuan itu, niscaya ceritamu kuanggap dusta." Ki Lurah Joko Tingkir memang hebat. Kemampuannya sungguh luar biasa. Decak kekaguman pun tertuju kepada Joko Tingkir, meski Joko Tingkir sendiri tak terlalu menanggapinya. Ia seperti tak terpengaruh dengan lontaran dan pandangan kekaguman para prajurit Demak Bintoro. Bahkan Ki Lurah Ganjur yang datang kepadanya untuk menanyakan kebenaran cerita itu pun hanya dijawab dengan anggukan kepala tanpa menunjukkan sikap dan wajah yang mempertegas kesombongan. "Engkau memang keponakan dan kebanggaanku, Tingkir. Serasa tak ada yang dapat diperbuatnya." Ki Lurah Ganjur hanya menepuk-nepuk bahu Joko Tingkir. "Aku rasa engkau akan ditakdirkan menjadi orang besar di kemudian hari. Sungguh akan bertambah-tambah kebahagiaanku jika aku berkesempatan menyaksikannya." "Terima kasih, Paman." Sultan Trenggono bertambah-tambah sayangnya kepada Joko Tingkir, bertambah-tambah bangganya, bertambah-tambah kepercayaannya.
serasa tak akan dibiarkannya Joko Tingkir menjauh sedikit pun dari dirinya. Tak hanya ketika berburu, ketika dalam acara pesiar pun Joko Tingkir senantiasa dimintanya turut serta, termasuk pesiar ke muara sungai yang juga menjadi salah satu kegemaran Sultan. Sebagai wujud percaya dan sayangnya, Sultan Trenggono meminta Joko Tingkir berada dalam satu perahu bersama dirinya dan juga permaisurinya. Ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa besar bagi anak angkatnya Ageng Tingkir itu. Dalam perahu yang dijaga Joko Tingkir itu, Sultan Trenggono dan permaisurinya menikmati keindahan muara sungai, menikmati kejernihan airnya, menikmati pemandangan menawan yang disajikan di kiri kanan muara sungai. Sang Sultan dan permaisuri tampak gembira. Mereka tertawa-tawa, terlebih-lebih ketika mereka melihat para prajurit pengawal yang berada di perahu-perahu lain mendapatkan ikan melalui kail atau jala yang mereka tebarkan. Para prajurit pengawal pun kian bersemangat menebarkan kail dan jala agar kegembiraan sang Sultan dan permaisuri kian besar adanya. Mendadak air sungai bergolak dengan dahsyat, berguncang-guncang mengiris hati. Perahu yang ditumpangi Sultan Trenggono terguncang-guncang dengan keras, menimbulkan kegemparan dan kepanikan serta mengejutkan siapapun juga yang melihatnya. Apalagi saat permaisuri menjerit-jerit ketakutan, bertambah-tambahlah kepanikan dan kegemparan yang terjadi. "Tingkir, apa yang terjadi?" seru Sultan Trenggono seraya berpegangan pada tepi perahu. Satu tangannya memegang erat-erat permaisuri yang berada dalam pelukannya. Kepanikan menyeruak juga pada dirinya. "Hamba akan mencoba mencari tahu, Kanjeng Sultan," sahut Joko Tingkir. Seketika itu Joko Tingkir menceburkan diri ke sungai, langsung menuju pusaran air yang bergolak dahsyat itu. Bertambah-tambahlah kedahsyatan golakan air ketika Joko Tingkir memasuki pusaran air di muara sungai itu. Para prajurit pengawal berusaha keras menyelamatkan perahu yang ditumpangi Sultan Trenggono dan permaisuri. Mereka berhasil menarik perahu ke tepi. Para prajurit bergegas menarik tangan Sultan Trenggono dan permaisuri agar secepatnya keluar dari perahu. Bergegas pula mereka menaiki panggung yang berada di pinggir muara sungai. Dengan wajah cemas, Sultan Trenggono, permaisuri, dan para prajurit pengawal memperhatikan pusaran air yang terus bergolak dengan dahsyat di mana Joko Tingkir berada di dalamnya. Hati mereka dicekam ketegangan dan penasaran untuk mengetahui penyebab bergolaknya air sungai dan nasib Joko Tingkir. Serasa tak lepas pandangan mereka tertuju pada pusaran air yang terus bergolak itu. Mendadak air menjadi tenang kembali seperti semula. Pusaran air yang begitu menggilai tak ada lagi tampak. Namun Joko Tingkir juga tak tampak. Di tengah kecemasan akan nasib Lurah Tamtama Kesultanan Demak itu, mendadak Joko Tingkir muncul
dari dalam air. Ia tidak muncul seorang diri, melainkan seraya membawa seekor buaya besar. Buaya yang terus berusaha meronta keras, tetapi akhirnya seperti pasrah, tak berdaya setelah moncongnya dijepit kuat-kuat oleh tangan Joko Tingkir. Joko Tingkir berjalan perlahan-lahan di depan panggung tempat Sultan Trenggono dan Permaisuri berada. Joko Tingkir membungkukkan kepala. Yang mulia Kanjeng Sultan dan Permaisuri, katanya, buaya inilah yang membuat pusaran hebat yang hampir membuat perahu yang mulia terguling. Wajah Permaisuri terlihat dicekam ketakutan saat melihat buaya besar yang berada dalam jepitan tangan Joko Tingkir. Segera disusupkan wajahnya ke dada Sultan Trenggono. Penguasa Kesultanan Demak Bintoro itu berusaha menenangkan istrinya dengan mengelus-elus rambut Permaisuri dengan tangan kirinya. Yang mulia Kanjeng Sultan, kata Joko Tingkir lagi, sekarang hamba serahkan kepada yang mulia Kanjeng Sultan hukuman yang akan yang mulia Kanjeng Sultan timpakan padanya. Sultan Trenggono tersenyum. Tingkir, kembalikan saja buaya itu ke tempatnya semula. Ia tidak bersalah dan sesungguhnya tidak ada niatnya untuk mencelakai siapapun. Ia hanya mempertahankan diri dan wilayah kekuasaannya dari kedatangan kita. Maka tak ada hukuman apapun baginya. Kembalikan ia ke tempatnya semula. Joko Tingkir menganggukkan kepala. Perlahan-lahan ia kembali ke pinggir muara sungai. Dilemparkannya buaya itu ke sungai. Segera buaya itu menyelam kembali ke dasar muara sungai, tempatnya berdiam. Joko Tingkir kembali menunjukkan kelebihan kemampuan kedikdayaan dibanding kebanyakan orang. Kembali ia mendapatkan kepercayaan yang lebih dari Sultan Trenggono. Namanya pun kian melangit di Demak setelah mereka kembali dari pesiar. Serasa tak ada habis-habisnya orang atau prajurit Demak menceritakan kehebatan kemampuannya ketika mengalahkan harimau atau menaklukkan buaya. Namun semua itu tak membuat Joko Tingkir besar kepala. Ia tetap menampakkan kesopanan dan kesantunan di hadapan siapapun juga. Ia tetap juga rapat-rapat menjaga perasaannya yang begitu tercabik-cabik akibat panah asmara yang dilepaskan Retno Ayu Ratu Mas Cepoko. Sangat bersyukur ia karena Retno Ayu Ratu Mas Cepoko tampaknya juga merasakan hal yang sama dengannya.